orang. Tetapi di saat aku berdoa dalam roh Allah, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu dengan kita sendiri apa yang ada di dalam jiwa kita, apa yang dalam hati kita. Maka saya ingin mengajak kita kembali melihat tentang penyembahan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di dalam terang tabernakel itu. Bicara tentang doa penyembahan itu bicara tentang misbah dupa. Misbah dupa adalah merupakan gambaran penyembahan kehidupan anak-anak Tuhan, baik juga pribadi Yesus. Sebab dalam inti utama misbah dupa itu bicara sebenarnya pribadi Yesus sendiri di dalam pribadi berdoa atau penyembah Allah yang sejati. Maka kalau kita belajar tentang misbah dupa, tidak bicara tentang doa ucapan syukur, tidak bicara tentang doa yaitu permohonan, tetapi bicara misbah dupa itu bicara dengan penyembahan. Ya, sekali lagi kami mengatakan kepada kita, bicara tentang misbah dupa tidak bicara dengan doa permohonan seperti doa-doa yang sering kita lakukan dalam permohonan, dalam doa syafaat. Tetapi bicara tentang misbah dupa itu adalah bicara tentang penyembahan. Ya, maka saya ingin mengajak kita sebentar untuk membaca dalam kitab Keluaran pasal 30. Inilah penyembahan yang dikatakan yang benar dan yang berkenan di hatinya Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 30 dimulai dari ayat yang 1 itu perintah, tapi nanti fungsi dari misbah dupa kita dapat melihat di dalam ayat 7, ya, dalam ayat yang ke-7. Tapi sebelum itu nanti kita akan lihat dulu baca dalam ayat yang pertama dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, haruslah kau buat misbah tempat pembakaran ukupan, bukan misbah bakaran, ya, tempat pembakaran ukupan. Ya, terus kan dibaca, puji Tuhan, ya. Haruslah kau buat mesbah tempat pembakaran ukupan, Ya. haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Haruslah engkau buat itu dari kayu penaga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang kayu penaga itu, kita harus yakin dan percaya itu bicara tentang kemanusiaan. Kayu itu diibaratkan bagaikan manusia. Kayu itu digambarkan di dalam Alkitab kita ini bagaikan orang-orang atau kehidupan manusia. Bukankah Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah rumahnya Tuhan? Rumah Allah itu adalah rumah doa. Dan kita harus juga meyakini siapa kita. Bukankah kita manusia? Kita ini adalah manusia yang ada rumah Tuhan. Kita ini adalah kayu penaga yang dijadikan Allah menjadi rumah Tuhan untuk menjadi tempat doa penyembahan kepada Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam nanti ayat selanjutnya pembuatan di dalam misbah dupa itu, tentu kita harus nanti belajar itu. Dikatakan di sini, haruslah kau buat misbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Gambarkanlah itu kepada manusia. Nah, terus kan dalam ayat yang kedua, puji nama Tuhan, terus kan, ya, Sehasta panjangnya, sehasta lebarnya, terus ya, dan sehasta lebarnya, ya, sehingga menjadi 4 persegi. ya, Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. ya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu. Amin. Terus kan, Haruslah kau sulut itu dengan emas murni. haruslah kau salut itu dengan emas murni. Saya nanti akan menekankan di dalam penyalutan emas ini.
Ya, supaya nanti kita belajar menjadi penyembah yang bicara tentang penyalutan emas. Di sini kita melihat saudara itu perintah dari Allah, dan tidak boleh pembuatan mesbah itu keluar dari rencana Allah itu. Di saat Allah mengatakan haruslah engkau buat dari kayu penaga dan haruslah kau salut itu dengan emas murni. Kalau kita melihat di dalam gambar mesbah dupa, di sini kita nanti belajar saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah sangat begitu luar biasa membangun gereja Tuhan menjadi rumah dupa, ya, menjadi tempat Allah di dalam penyembahan. Sekarang kita melihat bahwa mesbah dupa ini terbuat dari kayu penaga. Perhatikan baik saudara pria, terbuat dari kayu penaga dalamnya. Tapi semua ini akan disaluti dengan emas murni, luar dan dalam. Jadi kayu penaga itu tidak nampak sedikit pun, tidak ada yang nampak itu, baik dari dalam maupun dari luar. Disalut semua dengan emas murni. Nah, sebelum kita masuk di dalam itu, tapi kita lebih dulu melihat fungsi dari mesbah ini, supaya nanti kita meyakinkan hati kita bahwa ini bicara tentang doa penyembahan. Dalam ayat 7 dalam kitab Keluaran 30 dalam ayat 7 itu, perhatikan dengan baik, puji Tuhan. Sekarang ayat 30, ya, di atasnya haruslah harum membakar ukupan dari wangi-wangian. Di atasnya haruslah harum membakar ukupan wangi-wangian. Terus ya, tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, ya, haruslah ia membakarnya. Nah, di sini kita melihat seluruh yang dikasih Tuhan, fungsi dari mesbah dupa itu tempatnya pembakaran wangi-wangian di hadapan Allah. Bukankah penyembahan yang kita berikan kepada Allah menjadi satu penyembahan keharuman? Maka di saat kehidupan manusia datang menyembah Allah, tetapi penyembahannya tidak menjadi satu keharuman di hadapan Allahnya, maka perlu kita koreksi, memeriksa kembali kehidupan penyembahan kita. Kita tidak boleh menyembah oleh karena sesuatu dorongan-dorongan yang lain. Tetapi kalau bicara tentang mesbah dupa itu, bahwa penyembahan yang sesungguhnya di hadapan Allah itu harus lewat pembakaran kita. Sebab wangi-wangian yang ada di atas mesbah ini tidak akan pernah sampai di hadapan Allah kalau tidak ada api. Tetapi di saat ada api membakar segala wangi-wangian atau rempah-rempah yang telah ditentukan oleh Allah, maka rempah-rempah atau wangi-wangian ini akan naik ke atas. Kalau kita lihat di sini, ke atas dari di mana Allah bertahta. Asap itu akan menjadi keharuman bagi Allah, karena yang dibakar di atasnya adalah rempah-rempah. Maka tidak boleh siapapun untuk membakar itu selain daripada imam harum. Dan imam harum untuk membakar wangi-wangian mesbah dupa ini harus memiliki pakaian khusus atau pakaian yang khusus. Dan Allah melihat itu. Maka di saat Harun datang ke ruang suci, dia harus memperlengkapi pakaian-pakaian kekudusannya supaya dia bisa membakar wangi-wangian yang ada di atas mesbah itu. Maka wangi-wangian ini itulah yang dimaksudkan menjadi korban persembahan, korban penyembahan kepada Allah kita. Maka penyembahan itu menjadi satu penyembahan yang harum. Itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan bicara tentang penyembahan, jangan sampai kita keliru bagaimana bentuk penyembahan sesungguhnya yang menurut kehendak Allah, menurut maunya Tuhan.
Jangan kita oleh karena dorongan sesuatu musik kita mengatakan itu penyembahan kepada Tuhan. Tapi kita nanti melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyembahan yang sebenarnya tidak pernah bisa dikontaminasi dengan apapun juga selain daripada Roh Allah. Sebab itu penyembahan yang berkenan, dan itu penyembahan yang dimaksudkan Allah menjadi penyembah-penyembah yang layak dan berkenan di hati Tuhan. Maka Yesus pernah berkata dengan seorang perempuan Samaria tentang penyembahan yang benar itu. Yesus berkata, sudah saatnya orang datang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan ayat yang ke-24. Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 ayat yang sampai ayat yang ke-24. Mari kita lihat saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita harus menyembah di hadapan Tuhan. Harus kita menurut pola Allah sendiri atau pola kerajaan Allah itu. Mari kita lihat, tetapi saatnya akan datang ya, dan sudah tiba sekarang. Haleluya. Terus ya, bahwa penyembah-penyembah benar dan akan menyembah Bapa. Saya akan ajak kita kembali untuk sedikit kita merenungkan ayat ini. Kalau Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan lagi lewat mesbah tempat itu. Tetapi Allah bukan berarti mengabaikan bagaimana tata ibadah, tatanan ibadah bangsa Israel di waktu mempersembahkan uangnya kepada Allah. Tetapi Allah mau berubah sistem itu menjadi sistem hal yang rohani. Sebab penyembahan mereka dalam sistem Taurat atau sistem yang lahiriah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus ini, penyembah-penyembah yang berkenan itu, penyembah-penyembah yang benar itu adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang perlu harus kita garis bawahi, supaya nanti kita kenakan kepada mesbah tumpah yang tersaluti dengan emas. Tadi saya mengatakan mesbah tumpah yang terbuat dari kayu penaga yang disaluti dengan benar emas itu menggambarkan kemanusiaan kita yang tersaluti dengan kesucian, dengan kebenaran ilahi dari Allah. Dan itulah penyembah yang dikatakan oleh Tuhan, penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Tidak ada yang lain. Kalau saya bisa mengatakan saudaraku, bukan karena kata-kata yang begitu teratur menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan tidak, atau bukan penyembahan kita yang sedemikian rupa kita modifikasi menjadi satu penyembahan yang dikehendaki oleh Bapa di surga, bukan. Atau bukan penyembahan kita yang didorong oleh satu alat musik ataupun dengan nyanyian pujian sehingga kita menyembah kepada Allah, bukan. Tetapi penyembahan yang benar, yang berkenan di hadapan Allah adalah orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Kalau menyembah dalam roh dan kebenaran, saat tadi kami katakan tidak bisa oleh karena sesuatu dorongan yang lain kita menyembah Tuhan. Bukan berarti saya mengatakan saat kita memang musik bisa menyembah, bisa. Tetapi jangan karena pengaruh sesuatu yang lain roh saya bisa menyembah kepada Allah. Tetapi roh Allah itu bekerja dalam roh kita sehingga ada penyembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Maka perlu penyalutan emas atas mesbah tumpah itu. Artinya apa saudara yang dikasih Tuhan? Seorang kehidupan penyembah yang bertanda daging tak pernah menyembah Allah dan membawa keharuman kepada Allah. Seringkali kita menyembah kepada Tuhan dan kita meyakinkan itu penyembahan.
Seringkali kita berdoa kepada Allah dan kita berkata itu penyembahan. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang hidup dalam penyembahan, hidupnya akan tersaluti dengan emas. Artinya hidup dalam roh dan kebenaran itu penyembahan. Supaya kita jangan menyangka penyembahan kita sudah menjadi penyembahan yang dapat menembusi hatinya Tuhan. Mungkin kita pandai mengatur kata-kata kita, tetapi kita lupa hubungan penyembahan kepada Allah bukan hubungan hanya sebatas kata-kata, tetapi hubungan roh kita ini. Amin. Hubungan jiwa dalam kebenaran, itulah hubungan penyembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Supaya kita dapat memahami itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka saya ajak kita kembali melihat mesbah yang tersamuti dengan emas itu menunjukkan kepada kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Satu, kalau kita tidak menjadi penyembah-penyembah yang hidup dalam kebenaran, maka penyembahan kita tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Seperti apa tadi yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-4. Jangan katakan sebenarnya orang berdosa yang datang kepada Bapa. Tetapi bicara tentang penyembahan bukan bicara tentang dosa, tapi bicara tentang penyembahan, bicara tentang kebenaran, bicara tentang penyembahan, bicara tentang kekudusan, bicara tentang penyembahan, bicara tentang apa? Penyaluran emas murni. Supaya kita dapat belajar di saat kita menyembah Tuhan, roh yang berbicara dan jiwa yang berbicara, bukan akal selalu yang dikasih Tuhan. Kalau kita menaikkan doa, siapa akal yang bicara? Kalau kita menaikkan doa permohonan kepada Allah, akal yang bicara. Kalau kita menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Allah, akal yang bicara. Tapi kalau kita bicara tentang doa penyembah, roh yang bicara dan jiwa yang bicara kepada Allah. Dan itu sulit kita lakukan tanpa kita memahami dengan benar tentang penyembahan itu. Maka yang penting harus kita ingin belajar ini, salah satunya adalah penyaluran emas itu selalu yang dikasih Tuhan. Intinya adalah kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang melayakkan saya bisa membawa penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Apa itu kebenaran? Mari kita melihat kebenaran itu bicara tentang apa yang dikatakan Paulus itu dalam surat Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Itulah kebenaran, supaya kita menyembah menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Maka lebih dulu Tuhan membawa kita masuk di dalam suasana penebusan untuk menjadi kita hidup dalam kebenaran. Untuk apa? Supaya kita masuk dalam mesbah kita itu. Yuk kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Ini bicara tentang kebenaran itu. Mari teruskan. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan, Dan oleh karena kasih karunia bahwa kita semua telah dibenarkan. Teruskan. Ya. dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, dengan cuma-cuma oleh karena penebusan di dalam Kristus. Kalau kita bicara tentang penebusan ini bicara tentang apa, saudara yang dikasih Tuhan? Bukankah ini bicara tentang kebenaran? Dengan kata lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kehidupan manusia, setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang mau datang di mesbah Tuhan, yang mau datang menyembah Allah, lebih dulu alami penebusan. Artinya lebih dulu alami pembenaran dari Allah itu, supaya kita layak membawa dupa yang harum di hadapan Allah kita. Supaya di saat kita datang menyembah, penyembahan kita merupakan wangi-wangian yang sampai di hadapan Allah. Penyembahan kita menjadi satu dupa yang harum di hadapan Allah. Di saat kita sebagai kehidupan penyembah
karena penebusan dari Yesus itu. Maka di saat Imam Harun membawa api di pesta dupa, dia tidak membawa api dari tempat yang lain, tetapi dia bawa api dari mesbah korban bakaran itu. Sebab di dalam korban bakaran itulah terjadi perdamaian, terjadi penebusan oleh darah Yesus. Maka lewat penebusan itulah Harun membawa satu penyembah kepada Allah menjadi satu penyembah yang harum di hadapan Allah. Maka kita sebagai kehidupan anak Tuhan, jangan sampai kita keliru di dalam menyembah Tuhan. Kita harus lebih dulu kembali melihat kepada diri kita, masihkah hidup kita dalam kebenaran atau tidak. Sebab setan itu sangat licik sama yang dikasih Tuhan. Seringkali kita merasa penyembahan kita sudah menjadi penyembahan yang harum di hadapan Allah. Tetapi Tuhan tidak melihat soal masalah perkataan kita yang begitu indah, yang kita atur kepada Tuhan tidak. Tapi Tuhan melihat kebenaran hati saya, Tuhan melihat roh saya, Tuhan melihat jiwa saya di saat datang duduk menyembah di hadapan Allah. Kedua, apa itu kebenaran itu? Kita lihat kembali di dalam Roma 3 ayat yang ke-28 untuk nanti membawa kita bagaimana hidupnya seorang penyembah di hadapan Allah itu. Ya, dalam Roma 3 ayat 28, perhatikan dengan baik saudara yang dikasih Tuhan. Terus ya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Karena manusia dibenarkan oleh karena iman. Saya ajak kita kembali. Kebenaran itu iman. Oleh karena penebusan. Nah, berarti saya dan saudara jangan lupa, di saat kita mau datang menyembah Allah, kita kembali harus menjadi orang yang koreksi iman kita. Adakah iman di dalam hati saya dan saudara? Di saat kita datang berlutut di hadapan Tuhan dan kita mendengarkan firman Allah, adakah iman terhadap firman yang kita terima atau firman yang kita dengarkan dari Tuhan untuk membuat kita hidup dalam penyembahan yang berkenan di hati Tuhan? Maka kebenaran itu dikatakan adalah iman. Itulah yang dikatakan Yesus kepada yang ada dalam Yohanes pasal yang ke-4, orang harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya orang yang mau menyembah Allah itu harus ada iman yang benar, iman yang dihasilkan penebusan, iman yang dihasilkan oleh kebenaran firman Allah, dan itu iman yang akan membawa kita masuk mempersembahkan wangi-wangian kepada Allah kita. Itu bersebut lupa. Itulah tandanya kita bisa dengan kemasukan. Penyelutan itulah bicara tentang kebenaran-kebenaran itu. Dan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam diri kita buktikan bagaimana iman kita terhadap penebusan kita, terhadap firman Allah yang kita terima. Masihkah kita beriman kepada firman itu? Jangan menyembah Tuhan tapi tidak percaya firman. Itu bukan penyembahan yang dikatakan orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi yang sesungguhnya, di saat kita mendengar firman Tuhan, di saat kita menerima kebenaran firman Tuhan, ada timbul iman terhadap kebenaran firman itu. Dan firman itulah yang akan mendorong saya dan saudara untuk bisa menyembah Allah dalam roh. Sebab firman itu ada roh. Maka kalau kita menyembah, betapa indahnya di saat kita membaca firman, kita menyembah. Dan saya begitu yakin di saat kita membaca firman dan firman yang kita baca itu menjadi iman di dalam hati, kita datang duduk menyembah depan Tuhan. Rasanya kita ketemu dengan Allah. Rasanya kita
sangat begitu dekat terhadap Allah. Maka justru itulah saya mengatakan saudara yang dikasih Tuhan, penyembahan ini akan membawa satu dampak dalam kehidupan kita, ada kebuahan. Orang yang menyembah tapi tidak mengalami kebuahan, saya tidak yakin hidupnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat dalam pribadi Yesus, di saat dia menyembah berdoa kepada Bapa di surga, menyembah ada satu kebuahan. Kita bisa lihat di dalam Injil. Di saat Yesus turun dari gunung, dia berdoa, dan doa itu saya yakin bukan doa syafaat, bukan doa permohonan, tapi penyembahan. Dia turun dan dikatakan dalam firman Allah, wajahnya berubah. Artinya penyembahan yang didorong oleh roh dan kebenaran ini akan membawa dampak perubahan hidup dalam pribadi seseorang yang hidup dalam penyembahan kepada Allah. Maka saya mengatakan, orang-orang yang suka menyembah Allah tapi tidak mengalami perubahan, periksa penyembahanmu. Jangan katakan penyembahan itu benar, tetapi kehidupan hidupmu tidak ada. Sesungguhnya orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran akan membawa dampak kehidupan hidupnya. Itu yang pasti. Sebab penyembahan itu tadi saya mengatakan, itu merupakan satu hubungan yang intim dengan Allah. Selama kita di bumi ini, hubungan yang intim antara saya dan Allah kita adalah doa penyembahan. Maka saya mengatakan, di saat kita berkomunikasi, berhubungan dekat kepada Allah, ada sesuatu perubahan yang kita lihat dalam diri kita. Lihat Musa. Di saat Musa naik di gunung Sinai, berhadapan dengan Allahnya, Musa turun dari gunung. Satupun di antara umat bangsa Israel tidak mampu melihat wajah Musa, karena ada sinar kemuliaannya. Justru itulah kita para imam-imam untuk melayani Tuhan, supaya kita bisa menyatakan sinar kemuliaan Allah dalam pelayanan kita. Banyaklah menyembah kepada Tuhan dan milikilah penyembah dalam roh dan kebenaran itu. Artinya, hiduplah bagaikan dupa yang tersaluti dengan emas. Sebab kalau kita memiliki penyembahan tanpa salutan emas, tidak ada yang mampu menghadap Allah. Selama kehidupan kita hidup dalam kedagingan, selama kita menunjukkan kayu-kayu berharga kita di hadapan Allah, tidak ada yang mampu mendekat Allah itu. Tetapi kalau kita melihat dalam surat Ibrani, melayakkan dan memberanikan saya dan saudara untuk bisa masuk ke tahta kemuliaan Allah itu adalah kebenaran itu. Salutan-salutan emas. Maka saya mengatakan seru kepada kita sekalian, mari kita belajar menjadi penyembah-penyembah yang hidup di dalam kebenaran. Kedua, yang hidup di dalam kesucian ilahi. Artinya memiliki sifat-sifat ilahi. Masa kita seorang yang hidup dalam penyembahan kepada Allah, tetapi tidak ada sifat-sifat ilahi dalam kehidupan kita, berarti kita belum tersalurkan dengan emas. Emas itu bukankah itu bicara pribadi yang sudah teruji, artinya pribadi kehidupan yang telah melewati banyak cobaan untuk mendapatkan sesuatu kemurnian, kesucian dalam kehidupannya. Maka emas itu digambarkan bicara tentang kesucian. Kesucian itu menunjukkan dalam diri kita ada sifat-sifat ilahi Allah. Kita baca di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3, 4 dan 5. Siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Puji Tuhan, ya. Dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 3,
Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Perhatikan dengan baik. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang Nah, tadi mengatakan selama manusia itu hidup di dalam dagingnya, artinya belum tersalurkan dengan emas, tidak bisa naik ke gunung Tuhan. Walaupun dia mengatakan dia seorang penyembah, tapi ukurannya kan bukan saya, ukurannya bukan manusia, tapi ukurannya adalah Allah. Bukankah Daud berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Bicara tentang gunung Tuhan itu bicara penyembahan. Sebab setiap bicara tentang gunung Sinai ketemu dengan Allah, Yesus berdoa di gunung, di bukit, bicara tentang hubungan dengan Allah. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Bicara tentang kekudusan itu. Apa dikatakan Pemasmur Daud? Perhatikan. Ya Tuhan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih tangannya, perbuatan. Bicara tentang tangan itu bicara dengan perbuatan. Maka saya mengatakan seorang penyembah harus selalu senantiasa mengoreksi perbuatan-perbuatannya di depan Allahnya. Jangan kita berkata kita mau menyembah Tuhan, tapi perbuatan kita menjadi satu perbuatan yang tercela di mata Tuhan. Tetapi sesungguhnya di saat kita datang membawa uang-uangnya di hadapan Allah, artinya kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari kita koreksi perbuatan kita. Sebab orang yang boleh menghadap Allah di depan kudusnya adalah orang yang bersih tangannya. Dan dikatakan di sini hatinya yang murni. Sebab hati yang murni inilah yang akan dapat memiliki sifat-sifat ilahi daripada Allah. Dan itulah penyembahan. Seorang penyembah yang layak dan berkenan di hadapan Allah. Maka di saat hati kita suci, hati kita murni, kita menyembah Allah, maka penyembahan kita akan menjadi penyembahan yang harum. Maka kuncinya adalah penyalutan emas itu. Sekali lagi saya katakan, kunci penyembahan yang benar itu adalah penyalutan emas. Bukan yang lain, saudaraku. Bukan karena kita diatur oleh bagaimana musik supaya kita naik penyembahan. Kita atur pujian, kita atur lagu, bagaimana lagu yang bisa menaikkan kita menyembah. Tidak. Kuncinya hati saya dan saudara. Adakah kita mencari kehidupan yang memiliki sifat-sifat ilahi? Adakah kehidupanmu yang sudah tersaluti dengan emas murni? Amin. Amin. Kenapa saudara tidak bisa menyembah? Karena hati kita tidak murni. Orang yang hatinya tidak murni tidak mampu menyembah Allah. Tetapi orang yang memiliki hatinya yang murni itu, maka rohnya akan selalu ingin menyembah Allah. Karena hati suci. Gak usah kita mencari alasan dan penyebab mengapa saya tidak bisa menyembah. Sebab apa? Sebab kita tidak bisa hubungan yang baik dengan Allah dalam penyembahan. Seandainya seseorang memiliki hubungan penyembahan dengan Allah, pasti ada ketenangan, ada kedamaian yang membuat kita suka menyembah Allah karena hati kita yang suci. Tetapi oleh karena hati saya dan hati saudara belum mengalami penyucian dari kebenaran firman Allah, belum mengalami penyaluran emas, maka hati kita tak pernah ada gerakan untuk menyembah Tuhan. Tetapi di saat itulah kita mau belajar bagaimana kita harus hidup dalam
kebenaran satu, bagaimana kita hidup dalam kesucian ilahi, sehingga di saat kita nanti datang menyembah Allah, disitulah kita merasakan suatu ketenangan yang luar biasa di dalam jiwa kita. Dan hati yang suci itulah, maka Allah dalam rohnya menggerakkan roh kita. Sebab dalam Yohanes pasal 4 bicara tentang roh, itu bukan roh Allah, tapi roh manusia, kecil. Tapi roh manusia itu dikerjakan oleh roh Allah untuk menyembah Dia. Karena apa? Kebenaran. Karena apa? Kesucian. Maka kita harus menjaga kesucian. Kebenaran itu harus ada dalam kita. Apa dari kebenaran? Itu korban penebusan. Kebenaran itu apa? Iman. Iman itu akan mendorong kita masuk di dalam kesucian. Dan kesucian itulah yang nanti membawa kita untuk hidup menyembah dalam roh yang didorong oleh roh Allah. Sebab Tuhan mengatakan Roh Kudus itu tak pernah berkomunikasi dalam hati yang jahat. Roh Kudus tak pernah berdiam di tempat yang kotor. Mau bagaimana roh Allah mengerjakan roh kita menyembah kepada Dia di saat ada kejahatan dalam hati saya dan saudara. Sebab hati ini tumbuh daripada kejahatan. Maka itu yang perlu kita harus sucikan, supaya kita memahami dan mengerti tentang penyembahan itu. Orang yang menyembah, apa yang dilakukan? Dalam kitab Wahyu jelas dikatakan, penyembah-penyembah dalam kitab yang berkata hal ini. Kita harus belajar menyembah Tuhan lewat roh kita, bukan hanya dengan akal kita. Sebab itulah yang saya maksud, satu hubungan yang intim dengan Allah adalah penyembahan. Sebab kalau kita melihat dalam kitab Wahyu, penyembahan itulah yang diukur oleh Tuhan. Lihat dalam Wahyu pasal 11 itu. Yuk kita baca dalam Wahyu pasal 11. Ayat yang ke ayat pertama dimulai. Kita coba. Kemudian diberikanlah kepadanya sebatang bulu, ya seperti tongkat pengukur rupanya, Ya. dengan kata-kata yang berikut. Ya, terus Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, Ya. Mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kata mesbah ini bukan bicara tentang mesbah rumah, tapi kata mesbah yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 11 itu bicara tentang mesbah rumah. Sebab bicara tentang bait suci Allah dan orang yang beribadah di dalamnya. Maka saya mengatakan penyembahan itu menjadi ukuran Allah sendiri. Maka di saat kita menjadi penyembah-penyembah yang hidup dalam roh dan kebenaran, maka kita akan masuk dalam hitungan Allah. Kita menjadi orang yang diukur oleh Allah. Penyembah itulah yang menjadikan kita nanti layak dalam hitungan Allah sendiri. Maka kita harus menyembah. Sebab tanpa menyembah kita akan menjadi Kristen yang mati. Penyembahan itu merupakan nafas rohani saya dan saudara. Sekali lagi saya katakan, penyembahan itulah yang menjadi nafas rohani saya dan saudara. Maka di setiap pribadi manusia yang suka menyembah, ingatlah rohaninya akan hidup selalu. Itu tanda ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan.
Coba menyembah Tuhan yang baik. Tapi orang yang tidak sanggup menyembah, jiwanya akan tidak tenang.